Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, ini adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu saat kamu nonton reading ini. Oke, menarik. Ini energi kamu keluar di dasar deck. Rumah ke-8, misteri. Ada misteri apa yang meliputi hidup kamu saat ini? Oke, mari kita bahas dulu tema besarnya, lalu kita konfirmasi ya. Ini di waktu lampau ada descendant. Descendant itu kata kuncinya invitation, undangan. Ada suatu situasi kayak ada orang masuk atau situasi baru di hidup kamu dan kamu gini ya, dengan descendant itu kan aspek yang tidak terlihat pada diri kita. Ini membawa awareness pada aspek itu yang tidak terlihat pada diri kamu. Yang berikutnya, ini adalah sun. Sun itu sumber kehidupan di waktu sekarang. Sumber kehidupan, api di dalam diri kamu. Lalu di waktu yang akan datang, future North Node ya, panggilan jiwa kamu. North Node itu adalah purpose kita. Apa yang kita, misi kita datang ke dunia ini tuh apa. Lalu blessingnya adalah Ten House Authority. Kata kuncinya authority karena Ten House ini berbicara selain authority, berbicara juga tentang karir, tentang public image kita. Tantangannya adalah ini. Kata kuncinya think, berpikir. Apakah kamu merasa buntu? Apakah kamu tidak merasa tidak bisa memikirkan suatu situasi? Oke, mari kita bahas ya dari ini. Waktu lampau ada descendant, Two of Pentacles, invitation. Ada suatu part baru dalam hidup kamu dan kamu kayak mengintegrasikan itu ya dengan Two of Pentacles atau membagi atensi kamu atau juga membagi prioritas kamu ya. Kebalik ya, oke. Ten of Pentacles, Nine of Wands. Mengintegrasikan, gini, ada situasi yang membuat kamu melihat lebih jauh, karena dengan Ten of Pentacles ini aspek yang tidak terlihatnya itu berhubungan dengan stabilitas finansial, kayak semesta menghadirkan suatu situasi atau membawa orang-orang tertentu, jadi kayak kamu melihat nih, apa mental block kamu misalnya, terkait dengan kondisi finansial, terkait dengan pekerjaan, apakah kamu punya gini, karena apa yang ada di realita itu kan proyeksi dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi sama gitu. Kondisi finansial kita, karir kita, abandon kita terpengaruh sama konsep kita tentang uang, konsep kita tentang keberhargaan diri kita. Makanya di sini ada kata kuncinya invitation, undangan dari semesta buat kamu melihat lebih jauh. Kalau kamu misalnya punya mental block tertentu, misalnya punya attitude tertentu tentang karir, tentang uang. Lalu di waktu sekarang kayak dengan sun ini ya kan, sun itu matahari menyinari kegelapan. Bisa jadi nih dengan kondisi yang terjadi di waktu lampau ini kayak kegelapan itu part yang kamu tidak lihat dalam diri kamu, terutama konsep kamu tentang uang, pekerjaan, keberhargaan diri kamu, atau pengalaman-pengalaman luka di masa lalu kayak kamu menyinari kegelapan itu, kamu punya awareness lebih jauh ya tentang situasi di waktu lampau ini, atau kamu punya awareness tentang part-part yang tadinya tidak kamu lihat tentang diri kamu. Ya kan, King of Pentacles ini bisa berbicara tentang sosok seseorang atau seperti progresi ya, kondisi finansial dan karir kamu ketika kamu punya awareness mental block yang kamu udah sadar gitu. Oh, jadi kamu membuat perubahan pada cara berpikir kamu. Lihat di dasar decknya, Five of Pentacles. Karena Five of Pentacles ini kan berbicara kayak rasa kurang, nggak punya, nggak berharga, nggak punya apa-apa. Tapi itu lebih kepada mental block gitu, lebih kepada konsep berpikir. Dan karena ada perubahan pada cara berpikir kamu, nih kamu manifest abundant kamu manifest misalnya progresi finansial atau kenaikan jabatan, progresi bisnis. Dan bisa juga ini kamu punya awareness tentang orang ini ya, sosok King of Pentacles. Bisa jadi orang yang terhubung secara romantis atau orang yang apa ya, otoritas di hidup kamu misalnya kayak atasan atau orang tua. Dan di sini lihat ya, bagus banget progresi energinya. Eight of Wands. Oke, dengan lihat ya, dengan matahari menyinari kegelapan atau gini, dengan matahari ini ya, kayak itu sebuah konfirmasi yang bagus karena di sini ada Eight of Wands. Eight of Wands ini kan pergerakan energi yang cepat ya, momentum, komunikasi, bisa juga traveling. Dan dengan di sini King of Pentacles selalu ada Eight of Wands, aku melihat sebuah konfirmasi tentang adanya kesuksesan, pencapaian, progresi. Dan dengan Nine of Pentacles ini kayak kamu orang yang single, nggak single juga, maksudnya kamu independen, kamu kuat, dan kamu maksudnya nggak bergantung sama orang lain, kamu bisa mencukupi diri kamu sendiri, atau kamu mencapai titik di mana versi abundant yang kamu mau. Dan kalau misalnya kamu single ya, dengan Nine of Pentacles kayak punya pasangan nggak punya pasangan nggak masalah, kayak aku bisa nyaman sama diriku sendiri. Ini energi Nine of Pentacles. Dan dengan kamu nyaman sama diri kamu sendiri, ada komunikasi nih. Bisa jadi juga ini komunikasi dari orang tertentu ya.
Karena apa? Matahari menyinari kegelapan, part dalam diri kamu yang tadinya kamu gak lihat. Bisa jadi juga karena kamu punya konsep diri gitu, punya mentalitas tertentu, dan itu berpengaruh pada hubungan romantis kamu atau hubungan-hubungan lain di hidup kamu. Ketika kamu merubah konsep itu juga akan berpengaruh, dan kamu akan mengundang orang-orang dengan kamu merubah mentalitas tertentu, kan berarti kamu menaikkan vibrasi kamu ya. Jadi kamu mengundang energi orang-orang yang juga vibrasinya atau frekuensinya sama kamu. Oke, di waktu yang akan datang ada Seven of Wands di sini, ada North gitu ya. Kayak aku melihat bahwa sebagian dari kamu mulai menjawab panggilan jiwa kamu, kayak di hati kamu tuh mungkin selama ini atau baru-baru ini ya, kayak kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu, atau bahkan mungkin udah lama tapi kamu baru mulai bergerak sekarang. Bisa juga nih, Seven of Wands ini kan berbicara tentang berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu, yang berharga buat kamu. Bisa jadi yang berharga buat kamu itu panggilan misi jiwa kamu. Dan kalau misalnya ini bukan berbicara panggilan atau misi jiwa, berbicara kompetisi, misalnya kompetisi bisnis, kompetisi pekerjaan, kamu berada di atas kompetitor kamu ya. Oke, Five of Pentacles-nya keluar lagi. Ini kayak berbicara gini, jangan biarkan perhatikan apa yang ada di pikiran kamu. Perhatikan apa yang kamu katakan pada diri kamu. Jangan biarkan keberisikan dalam pikiran kamu, pikiran-pikiran negatif itu menghentikan langkah kamu. Misalnya gini, kamu terpanggil untuk melakukan sesuatu. Terus kan pikiran kita tuh kan suka mengatakan hal-hal yang gak perlu ya sebenarnya. Memikirkan hal-hal yang gak perlu. Gini, emang lu bisa gitu. Emang lu punya kapasitas untuk itu. Emang lu punya skill, hal-hal semacam itu ya. Emang lu punya pengalaman untuk menjalankan misalnya panggilan jiwa ini. Atau melakukan hal-hal tertentu yang mau kamu lakukan. Ini Five of Pentacles itu berbicara seperti itu. Kamu lebih aware dengan apa yang kamu katakan pada diri kamu, mentalitas tertentu, atau keberisikan dalam pikiran kamu yang suka mengatakan hal-hal nggak perlu. Jangan biarkan itu menghentikan langkah kamu untuk bergerak. Apapun ya, entah itu menjawab panggilan jiwa kamu atau ada hal-hal tertentu yang mau kamu lakukan dalam hidup kamu, jangan biarkan energi ini menghentikan kamu. Oke? Berjuang untuk sesuatu yang penting buat kamu. Ya. Kamu akan tahu kok apa yang penting dalam hidup kamu, dalam hati kamu. Karena, kayak kalau itu penting buat kamu atau panggilan jiwa kamu akan merasakannya di dalam hati kamu. Lihat ya. Page of Wands ini kan berbicara komunikasi juga. Di sini ada komunikasi juga. Komunikasi yang kamu butuhkan akan datang pada waktunya, informasi yang kamu butuhkan. Dan juga gini, Page of Wands ini kan berbicara, dia orang yang akan melangkah gitu. Ketika hatinya memanggil sesuatu, dia akan melangkah. Dia akan maju aja dulu. Nanti gimananya dipikirin nanti gitu. Yang penting mulai aja dulu. Karena dia nggak takut sama kesulitan, sama tantangan. Itu sesuatu yang apa ya, kesulitan itu ibaratnya tantangan buat dia. Jadi dia nggak akan segan untuk memulai sesuatu yang baru, untuk memulai petualangan baru, atau ketika di hatinya terpanggil untuk melakukan sesuatu, lihat gambarnya aja tuh kayak petualang banget gitu. Kayak maju aja dulu, bergerak aja dulu. Selebihnya, karena dia optimis. Page of Wands, energi Wands itu energi orang yang optimis, energi orang yang bergerak aja dulu. Karena dia tahu gitu, ketika dia mengikuti panggilan hatinya, semesta akan buka jalan. Tuhan akan tunjukkan jalan gitu. Dan bisa juga ya, ini kayak untuk kamu, sebagian dari kamu yang berpikir untuk kayak banting setir, merubah karir, atau menjadikan hobi kamu sesuatu yang mendatangkan income juga. Bisa jadi ya, kan ketika kita melakukan perubahan yang signifikan tuh, pikiran kita kan suka ada rasa takut, berhasil nggak ya, bisa nggak ya, gue punya kapasitas nggak ya. Tapi Page of Wands nggak akan mikir kayak gitu. Page of Wands akan lompat aja dulu, jalan aja dulu. Take a leap of faith. Karena blessingnya ada pada karir kamu, ada pada bisnis kamu. Ini jadi blessing kamu. Tapi kamu mau bergerak ke situ apa enggak? Ya kan? Lihat, sini Five of Pentacles, sini Five of Cups, menengok ke belakang. Mungkin gini, kamu segan untuk bergerak karena apa? Mungkin kamu pernah mencoba sesuatu di waktu lampau tapi nggak berhasil, atau hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi kamu. Jadinya kamu kayak gak mau mencoba lagi atau berusaha lagi gitu di waktu sekarang, ataupun bikin rencana untuk waktu yang akan datang. Kan aku selalu bilang kalau masa lalu itu pembelajaran, bukan kita berhenti di masa lalu. Oke, misalnya waktu itu gak berhasil dengan cara ini, kenapa gak dicoba dengan cara lain gitu ya. Karena apa? Blessingnya itu ada di karir kamu, ada di bisnis kamu, atau menjadikan panggilan jiwa kamu itu sebagian karir kamu yang baru. Menjadi karir kamu yang baru ya. Moon, ya kan? Kamu perlu berefleksi dan berkontemplasi untuk melihat rasa takut kamu itu sebenarnya nyata atau enggak, atau itu cuma skenario di dalam kepala kamu. Karena apa? Moon itu kan merepresentasikan sesuatu yang terlihat samar, sesuatu yang mungkin kamu nggak tahu seutuhnya, seperti tersembunyi, seperti kamu nggak tahu kedepannya aku melangkah kemana ya, apalagi langkah berikutnya. Tapi gini, dengan Moon itu ada kekuatan semesta di balik layar yang kayak memanggil kamu dan melakukan intervensi.
Ibaratnya kalau kamu harusnya tracknya lurus gitu, tapi kayak kamu ke kiri atau ke kanan, semesta akan menuntun jalan kamu untuk kembali ke track gitu. Jadi kamu nggak perlu takut untuk melangkah menjawab panggilan jiwa kamu atau membuat perubahan karir atau kamu banting setir atau kamu mencoba memulai suatu bisnis yang sebenarnya kamu udah pikirin sejak lama. Cuman ya itu tadi, ada sesuatu yang mempengaruhi pergerakan kamu. Entah itu pengalaman di waktu lampau, entah itu luka di masa lalu, pernah kecewa, pernah gagal, atau nggak berhasil. Makanya tantangan kamu adalah berpikir, kebanyakan berpikir akhirnya nggak bergerak gitu. Itu problema kebanyakan orang ya. Oke, ya kan? Vibe masa lalu, akarnya ini dari sesuatu yang terjadi di waktu lampau sih. Lihat, lihat. Ace of Pentacles. Ya, semesta udah buka jalan. Antara gini, semesta buka jalan, kamu tinggal melangkah aja atau kamu kayak merasa tidak layak untuk menerima. Karena Ace of Pentacles itu ada sesuatu yang semesta kasih atau ada orang yang mau ngasih sesuatu buat kamu. Tapi itu jadi tantangan kamu. Karena apa? Kadang kita merasa sulit untuk menerima. Ya, kayak ada rasa, kayaknya gue nggak pantas deh untuk menerima itu. Makanya sesimpel gini deh, ada ketika kita dipuji orang, gitu, kita merasa segan untuk menerima pujian itu. Karena apa? Ada rasa sesuatu di alam bawah sadar kita, programming di kepala kita yang mengatakan kayaknya lu gak pantas untuk itu. Sama Ace of Pentacles jadi tantangan kamu, sebagian dari kamu kayak merasa gak pantas untuk menerima itu. Terima aja, semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Kayak kalau kamu udah tahu memberi, seharusnya kamu tahu juga caranya menerima gitu. Biar apa seimbang. Karena kalau kamu memberi aja, energinya gak seimbang, sama kayak kamu menerima aja, jadi skalanya tuh berat sebelah gitu loh, energi masa lalu. Tapi Six of Cups ini juga berbicara semesta mau ngasih kamu sesuatu. Semesta mau ngasih kamu sesuatu, terutama berhubungan dengan aspek bisnis sama finansial kamu, berkat yang baru, pekerjaan baru, atau kesempatan baru ketika kamu banting setir, mau coba sesuatu hal baru, menseriuskan hobi kamu, jadi pintu finansial yang baru. Itu berkatnya semesta buat kamu. Dan kamu membuka hati untuk menerima, tinggal menerima aja gitu loh. Kayak kenapa terlihat sulit menerima itu terlihat sulit karena mungkin ya itu tadi ada programming di kepala kamu yang membuat kamu merasa tidak layak untuk menerima. Sesimpel gini deh, coba tanya diri kamu, ketika seseorang memuji kamu, apakah kamu bisa menerima hmm, pujian itu? Gitu. Kalau kamu bisa menerima, langsung menerima pujian itu berarti kamu nggak punya masalah dengan menerima gitu. Kan ada orang ketika dipuji, enggak, gue nggak cantik, enggak, gue nggak kompeten atau gue nggak sekeren itu atau apalah gitu, kayak nggak mau menerima pujian itu. Sama kayak gitu ya, kurang lebih analoginya seperti itu. Dan ini ada Four of Wands, energi perayaan, energi selebrasi. Dan aku juga mengartikan Four of Wands ini sebagai garis finish atau hello goodbye gitu. Kamu hello sama chapter baru hidup kamu. Kamu say hello sama berkat-berkat yang semesta mau datangkan di hidup kamu. Dan say goodbye sama versi diri kamu yang lama, sama mentalitas kamu yang lama. Supaya apa? Supaya kamu bisa menerima ketika semesta mau ngasih kamu sesuatu yang baru, berkat yang baru, kesempatan baru. Kamu bisa menerima itu gitu. Jangan sampai ke depannya gitu masih ada rasa tidak layak untuk menerima atau keseganan atau apalah itu yang menghalangi kamu untuk menerima. Ya, dan juga jangan kebanyakan mikir jadinya nggak bergerak. Oke? Kita tutup dengan satu lagi. Tuh. Biar kartu saja yang berbicara. Confidence is your key to success. Rasa percaya diri adalah kunci kesuksesan kamu. Percaya kalau kamu layak, percaya kalau kamu bisa. Percaya kalau semua tantangan, kalaupun ada tantangan di depan kamu, kamu bisa gitu ngelewatin itu semua. Apa yang kamu perlu lepaskan? What do you need to release? Ya, release mentalitas tertentu. Release, lepaskan bahwa lepaskan pemikiran di mana kamu merasa tidak layak untuk menerima, di mana kamu merasa tidak bisa, merasa tidak pantas, tidak siap gitu. Karena kalau nungguin siap kita nggak akan pernah bergerak ya. Kayak Page of Wands, mulai aja dulu. Kita selalu percaya jalan kita dituntun. Kalaupun kita keluar track, semesta akan mengembalikan kita di mana track kita seharusnya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.